Perkenalkan nama saya Eden Andi Ramba. Saat ini saya bekerja sebagai, Site Reliability Engineer di Bank Amar Indonesia, kurang lebih sudah 10 tahun di, dunia IT, mulai dari, eee, sistem engineer, terus, sempat juga merasakan network engineer, dari yang, tahunya config di router, config, VM, dan sekarang, sudah masuk zaman microservices ya. Jadi, kurang lebih sampai sekarang sudah, 10 tahun di, IT dan, cukup familiar dengan, cloud computing karena memang, bergelut di situ ya dari AWS, GCP, Allium, dan juga Huawei. Dan malam ini saya mau coba, share sedikit untuk pengalaman dan juga, eee, best practice untuk gimana sih kalau misalnya komunikasi di microservices yang ada di internal ya, untuk, sorry, service to service security dari, perspektifnya DevOps atau SRE. Karena kalau misalnya keseluruhan security kan kayaknya ada tim tersendiri yang lebih pas untuk, menjelaskan, tapi kalau misalnya dari, perspektifnya DevOps kayaknya, kita bisa, sharing lah dan mau coba, berbagi. Dan ini juga bukan berarti kita paham ya, tapi, mungkin pengalaman yang pernah diimplementasi. Nah tadi Mas Dapa tuh sempat, singgung masalah, monolith dan, microservices. Jadi kalau misalnya zaman dulu kan, eee, kita tuh mikirnya kalau misalnya ngelihat gambar ini, pasti kita akan fokus di bagian API gateway. Ini gimana sih caranya supaya, semua service saya atau server saya nih di sini aman, semua investasi jadinya, eee, kita pasti ngarahinnya ke firewall terus, segala macam. Dan biasanya itu yang menjadi masalah ketika pindah ke microservices karena, masih menggunakan, metode yang lama ya. Padahal kan kalau dilihat, ini, penjelasannya dibilang, eee, north south, itu north south maksudnya terminologi untuk, arah komunikasi yang datang dari, internet ke dalam service kita. Dan kalau misalnya, east west itu yang antar service. Jadi itu realitanya untuk, saat ini ya. Jadi kita menghadapi ya dynamic workload-nya, jadi nggak cuma ada mungkin kita banyak ada microservices yang ada di multi cloud yang kita hadapi, terus mereka juga, sifatnya ephemeral container yang pada saat deployment itu harus mati nyala, terminated, dan sebagainya. Dan tadi juga kompleksitas dari service mesh yang tadi disinggung sama Mas Dava juga ya. Dan, bagaimana mengatur scaling antar endpoint yang ada di microservices. Nah, itu yang menjadi, eee, landasan, atau reality yang ada di microservices, yang kita hadapi saat ini. Eee, jadi yang tadi sempat saya bilang, ini kita kurang memperhatikan untuk komunikasi yang di sini, di dalam service, microservice sendiri. Jadi kita lebih fokus ke, di pintunya, tapi di dalamnya kita tidak tidak, eee eee, terlalu memfokuskan di sini, karena pemahaman kita yang masih yang membawa monolith ke microservices. Selanjutnya, ini, jadi, yang pernah saya hadapi juga tuh, di beberapa, tempat, eee, karena kita terlalu percaya dengan internal network atau juga kita udah bilang bahwa, pokoknya kalau misalnya di internalnya itu aman aja, network-nya aman, nggak harus yang terlalu gimana konfigurasinya, yang penting bisa connect." Apalagi kalau untuk di dev, di service-nya nggak perlu kita, pasang HTTPS lah, plain text aja nggak apa-apa, atau untuk credential-nya, kita share rame-rame untuk dipakai di service. Nah itu yang, sebenarnya berbahaya ya kalau dalam microservices karena, kalau misalnya kita ngomonginnya di cloud atau, eee, ya umumnya terjadi di cloud, itu kita bilangnya, aman, semuanya itu sudah di-cover sama security group atau segala macam dengan firewall. Tetapi sebenarnya yang ada di internal kalau misalnya itu dianggapnya serangannya itu datang dari internal, ya itu kan
mereka tidak bisa memverifikasi datang dari mana, cuma sebatas dari, IP saja kan. Padahal kalau udah service, itu dengan microservices kita bisa banyak, kontainer, itu IP-nya bisa berubah-berubah, yang harus diperhatikan sebenarnya adalah service identity. Nah, kalau misalnya udah sering di-sharing kan, itu jadi gampang untuk di-hack lah, dan biasanya kalau misalnya kurang kurang di-maintain untuk service-nya, eee, pas satunya itu leak, orang attacker-nya bisa masuk ke pod atau kontainernya, itu bisa nyebrang nih ke service lain berdasarkan apa yang udah dapat di, service sebelumnya. Jadi itu yang, terjadi ya, yang common. Jadi tidak adanya, apa, eee, yang tadi jenis, masih HTTPS, HTTP nggak pakai HTTPS, dan juga untuk, sharing credential-nya yang mungkin satu credential dipakai rame-rame lah di dalam, eee, apa namanya, di dalam, microservice tersebut. Jadi itu yang common, yang sering terjadi. Nah, padahal kalau kita perhatikan, berdasarkan studi juga bahwa ternyata, eee, traffic yang ada di dalam, microservice sendiri itu lebih besar, sekitar 80% dibanding dengan, jalur komunikasi yang datang dari luar. Jadi, ini kalau misalnya sebagai SRE atau DevOps tidak aware terhadap hal ini kan, ini tidak hanya menjadi isu compliance ya, tapi juga jadi bumerang, tinggal tunggu bom waktu aja nih kalau misalnya kita nggak, well maintain untuk si service-nya, itu bakal jadi masalah nantinya. Karena kan kalau misalnya si attacker-nya itu udah punya kredensial kita, nggak berguna lagi tuh yang firewall yang di depan tadi, karena udah ke-bypass, "Oh, saya punya akses nih untuk bisa ke service ini." Jadinya ya ke-bypass semua apa yang kita udah punya di depan tadi, hanya karena kredensial kita leak. Untuk case ini tuh saya pernah hadapi, sekitar 2 tahun lalu, ada perusahaan dari, US itu minta untuk di-handle untuk AWS. Mereka, eee, apa namanya, eee, software developer-nya itu berasal dari, negara Tunisia apa Rusia, saya agak lupa. Terus kita kasih kredensial untuk IAM key ya. Nah, kemudian untuk si service-nya sendiri, ini, gaming, terus, eee, mereka pakai yang punya AWS, ada yang buat real time, video real time untuk ditayangkan untuk game-nya, dan itu ada connect ke SNS. Jadi sebenarnya, eee, udah di less privilege, dikasih ke mereka, mereka ngakunya ndak apa namanya, ndak disebar atau ndak digunakan selain dari project kita, tapi ternyata pas dites itu terlalu banyak, SMS dan juga telepon yang digunakan ya, yang datang dari ayam tersebut. Jadi hanya karena hal itu, eee, jadi banyak, pembayaran lah yang dilakukan dari atau banyak tagihan gara-gara, eee, ya tadi yang si ayam misalnya itu leak. Dan itu ya memang itu salah satu bahayanya sih, padahal, kita sudah ada NDA dan segala macam. Jadi itu salah satu case kalau misalnya, eee, ada, leak untuk si kredensial. Nah, kemudian, jadi harusnya seperti apa sih kalau misalnya di microservice? Gimana cara penanganannya? Nah, ini kita bilangnya, zero trust ya, atau, never trust, always verify. Artinya apa? Jadi, kita nggak selalu percaya bahwa kalau misalnya itu jaringan internal itu sudah pasti aman, tetapi kita harus memverifikasi setiap service yang akan, yang ada di dalam internal kita, itu kita pakai MTLS atau juga, eee, kita spesifikin lagi untuk privilege-nya, dan tentunya kita pakai logging ya. Nah itu, lebih lebih aman lah dibandingkan, kita cuma di luarnya aja yang pakai firewall, tapi ternyata ini jebol. Ini contoh contoh di gambarnya bisa bisa dilihat ya, ini kan, monolitik banget nih yang di sebelah kiri untuk, pengamanannya untuk service, dan ini yang di sebelah kanan kalau misalnya, ilustrasi untuk si, microservice ya.
Eee, jadi mungkin salah satu hal lagi yang perlu dilihat bahwa untuk dalam microservices yaitu tadi, sudah tidak perlu lagi kita, untuk IP-nya, nggak cuma itu yang jadi tren ya, tapi benar-benar jadi identity-nya yang perlu kita, amankan. Eee, Kalau misalnya dari sisi, security layer sebagai DevOps, di microservice apa sih yang bisa kita, eee, amankan atau kita tuh di bagian mananya, di layer mananya sih yang perlu kita amankan. Nah, kalau misalnya application kan, pasti udah pakai JWT ya, O2 biasanya kayak gitu ya, yang sering banget atau familiar digunakan. Biasanya kalau misalnya sebelumnya, "Oh, kita udah pakai JWT, kok masih bisa, eee, terserang ya?" Nah, tapi kan kita nggak tahu, kayak tadi, itu apakah si service identity-nya aman, enkripsinya seperti apa di antar service, jangan-jangan, di ininya pakai JWT tapi ternyata untuk komunikasi service-nya itu masih plain text, nggak pakai MTLS sebagai, apa namanya, verifikasi 2 arah ya. Dan juga untuk network policy itu juga, eee, penting juga, tapi bukan ini yang paling penting, yang paling penting itu adalah ya ini, Service Identity Encryption dan MTLS kalau, menurut saya. Kemudian, mmm, apa sih itu, MTLS? Tadi sempat disinggung juga sama Mustafa di sebelumnya bahwa itu adalah mutual, TLS ya untuk, verifikasinya. Jadi misalnya tadi itu ada service, di sini, misalnya akun service mau ke transaction service. Jadi dia juga harus memverifikasi dulu nih apakah, dia ini trusted, si transaction service. Begitu juga dengan si transaction service memverifikasi si akun service, dia ini aman nggak ya? Ya itu tadi kan, pakai mutual TLS kan. Jadi mereka saling verifikasi baru kemudian datanya enkripsi, baru, bisa komunikasi satu sama lain. Mungkin, eee, latensi kalau misalnya, me menerapkan hal ini mungkin memang ada pengaruh, itu sekitar 1 millisecond kalau itu diimplementasi, tapi lebih baik seperti itu dibandingkan dengan kita kehilangan kehilangan resource atau malah data kita diambil sama, hacker ya. Jadi ya memang harus ada yang kita, korbankan juga. Oke, itu untuk apa namanya, si MTLS. Jadi, apa yang bisa dilakukan dari, kalau SRE-nya? Ya tentunya dengan automatic, rotation untuk key-nya itu bisa kita implementasi, dan juga untuk policy yang tadi service mesh, itu kan udah otomatis ya, jadi kita nggak perlu repot lagi build dari awal kalau ada policy-nya. Jadi benar-benar developer tinggal tinggal, fokus untuk nge-build dan juga ngoding, dan, kita juga bisa menerapkan security as a code. Jadi, kita bisa enforce untuk, infrastruktur levelnya, dan auditnya itu sampai masuk ke, CI/CD, pipeline-nya. Jadi itu kita bisa implementasi lah di, apa namanya, untuk pengamanan, microservices. Jadi apa aja yang perlu kita, terapkan, ya tentunya tadi yang MTLS-nya, terus, untuk menjamin antar service-nya itu aman, terus workload identity, kita menggunakan ini, atau ini secure production identity for, everyone ya kalau nggak salah. Jadi, ya ini dipakai untuk service, sebagai, identity-nya ya. Kalau misal ini yang, eee, KTP digital lah untuk service. Jadi dia kayak punya akses atau validasi bahwa dia memang, eee eee, trusted juga, dan dari awal kita udah deny by, default untuk service-service dengan menggunakan network policies. Nah, ini yang tadi jadi kita force dari awal bahwa semua service itu tidak harus saling berkomunikasi, hanya beberapa service yang boleh berkomunikasi satu sama lain. Dan tentunya dengan, auto rotation, itu lebih bagus lagi karena, kalau misalnya pakai service mesh itu akan lebih bagus lagi, karena si key-nya
pasti akan sering di-rotate jadi lebih aman. Dan tentunya ya itu kita perlu audit juga ya untuk, apa, me melihat, pattern atau hal-hal yang mencurigakan yang ada berdasarkan log untuk si service-service kita. Jadi apa key-nya yang bisa kita terapkan bahwa identity itu adalah perimeter yang paling penting. Jadi bukan lagi, network, dan jangan kebawa dengan pola lama yang bahwa mengatakan bahwa untuk, jaringan dari, internal itu aman-aman aja, tapi, kita harus tetap, eee, kalau udah microservices, ya identity yang paling penting. Dan juga, bagaimana caranya supaya si security kita yang tadi itu kita bisa lebih automate, jadi developer-nya tetap tetap bisa bekerja dengan aman tanpa harus, kalau misalnya testing ada yang harus nggak apa-apa dilepas dulu nih, eee, untuk key-nya atau segala macam, jadi kayak lebih nggak aman. Nah, itu lebih lebih aman lagi kalau, kita pakai kayak service mesh. Jadi udah semuanya dari layer infrastruktur tuh udah aman. Dan juga, bagaimana cara maintain-nya ya, itu seharusnya bisa lebih 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 aman lagi kalau ternyata security yang kita bangun itu lebih lebih gampang untuk di-scale nantinya. Jadi itu aja kalau dari saya malam ini cuma bahas konsepnya untuk microservices, jadi nggak terlalu, teknis, dan mungkin, itu aja cukup dari saya, Mas. Terima kasih untuk, waktunya. Cara menyusun schedule atau jadwal audit yang efektif terkait implementasi DevOps di perusahaan. Boleh, silakan Mas. Nah, ini kalau misalnya di bank, kalau untuk audit dari, kita itu, memang sudah ada jadwalnya nih dari OJK. Jadi, karena kita di bank ya, jadi mereka tuh sudah ada, jadwalnya per 3 bulan atau per 6 bulan mereka akan datang ke kantor untuk menanyakan setiap layer yang ada setiap layer yang infrastruktur yang kita punya, mulai dari, eee, apa, eee, infrastruktur yang data center, bahkan juga untuk, cloud yang kita punya. Jadi mereka ada jadwalnya tersendiri untuk si, OJK ya. Ya kalau dari bank seperti itu, Mas, gitu sih.